Habis manis sepah dibuang. Nampaknya peribahasa itu yang mengenai Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk yang baru saja terjaring OTT KPK karena diduga terlibat dalam jual beli jabatan. PKB dan PDIP, dua partai dari tiga partai yang sebelumnya mengusung Novi ketika maju di Pilkada, buru-buru mengatakan Novi bukanlah kader mereka. Kita bisa paham karena PDIP adalah partai yang selama ini kadernya merupakan juara korupsi. Kemudian perlu disampaikan bahwa pada hari Minggu yang tadi juga sudah disampaikan Bu Lili dan Pak Kabar Eskrim, bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 19, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk atas nama NRH dan beberapa camat dari jajaran Kabupaten Nganjuk dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pada pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Halo guys, hari Selasa nih 11 Mei 2021 dan kita ada di rubrik lunch break. Ya, gua klarifikasi lagi supaya tidak terjadi salah paham. Ini cuma nama rubrik ya. Jadi kita break aja ya, jangan lunch buat tuh yang puasa. Dan ini adalah puasa kita yang ke-29 ya. Hari yang ke-29. Jadi kalau 30 hari puasanya tinggal hari ini dan besok. Uri lebaran. Guys, mungkin lu ingat ya waktu kita sekolah ya. Gua nggak tahu mungkin SD atau SMP kita belajar peribahasa. Banyak banget peribahasa yang kita pelajari dan kita tahu bahwa masyarakat Melayu ya kayak kita ini banyak banget punya koleksi peribahasa. Peribahasa adalah cara masyarakat dahulu, orang-orang tua kita untuk mengungkapkan sesuatu ya, tidak secara direct ya, secara indirect. Sehingga yang namanya peribahasa itu seringkali maknanya itu bukan makna denotatif tapi makna konotatif. Ya, jadi halus ya, tapi kadang-kadang juga tajam banget. Nah, salah satu peribahasa yang gua ingat adalah habis manis sepah dibuang. Gua nggak tahu pasti ya sepah itu artinya apa. Mungkin kulit kali ya atau ampas. Jadi kalau kita misalnya makan semangka ya kan ada bagian merahnya, ada bagian yang hijaunya ya, bagian kulitnya gitu ya. Nah itu biasanya kita makan tuh kita gigit bagian merahnya, nah bagian yang hijaunya bersama kulitnya kita buang. Mungkin itu kali ya maksudnya sepah. Nah, peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan satu situasi. Misalnya dalam konteks hubungan nih ya, dua orang sahabat ya, ketika senang ya kita misalnya si Badu sama Budi lah gitu ya. Si Budi ini dapat manfaat nih dari sahabatnya. Wah, persahabatan mereka tuh erat banget gitu. Tapi ketika sahabat kita sudah tidak lagi ngasih manfaat atau katakanlah sahabat kita apa ya, kelihatan nih buruknya di mana, kurangnya di mana ditinggalin. Nah, biasanya konotasinya kayak gitu ya. Kita meninggalkan atau seseorang ya, jangan kita ya, jelek banget ya. Seseorang meninggalkan sahabatnya atau meninggalkan apa? Keluarganya atau meninggalkan teman dekatnya gitu ya. Atau meninggalkan organisasinya. Ya ketika udah nggak ada tuh hal-hal baik yang bisa dia ambil atau dia manfaatkan. Nah, habis manis sepah dibuang ini biasanya memang konotasinya negatif. Nah bro, kayaknya habis manis sepah dibuang ini juga dekat banget sama dunia politik ya. Karena dalam politik itu ada satu adagium ya yang mengatakan tidak ada musuh atau teman abadi, yang abadi adalah kepentingan. Jadi kalau ada tokoh politik ya itu berteman, bersahabat ya kayaknya deket banget, itu boleh jadi cuma tahan beberapa saat. Ya nanti ketika ada kepentingan yang berbeda bisa aja mereka berpisah atau bahkan mungkin berseteru ya. Jadi berseteru, kemudian bersahabat, berteman, berantem lagi kayaknya wajar banget. Partai pun begitu ya. Dua partai A dan B berkoalisi ya. Kemudian ketika kepentingannya sudah beda bisa aja pecah ya. Gue ingat misalnya ya Pak Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam sebuah kesempatan pernah bilang ya bahwa dia
menginstruksikan nih kepada kader partainya untuk terus berjalan bersama PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Pokoknya jangan tinggalin PKS lah gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ya sepanjang track recordnya PKS dan Gerindra ini kan berkoalisi dalam banyak kesempatan. Dan PKS itu membuktikan diri ya sudah sangat loyal dalam koalisinya dengan Gerindra. Nah, tapi kan kemudian kita tahu ya, pasca Pilpres 2019 ya, ketika Prabowo yang diusung oleh Gerindra, PKS, dan beberapa partai lain itu kalah dari Jokowi Ma'ruf Amin, ternyata Gerindra memilih untuk berkoalisi dengan pemerintah, masuk ke dalam koalisi kekuasaan. Pak Prabowo menjadi salah satu menteri, yaitu Menteri Pertahanan. Dan PKS tetap setia di jalur oposisi. Ya, ternyata bisa berpisah juga ya. Walaupun kayaknya berpisahnya baik-baik deh. Di level atas ya, gue nggak tahu di level bawah kayak apa. Nah bro, ini ada lagi nih ya, kisah perceraian politik yang terjadi antara Bupati Nganjuk ya, yaitu Novi Rahman Hidayat yang biasa disingkat NRH, dengan partai-partai yang mengusung dan mendukung dia di dalam pilkada yang mendudukkan dia sebelumnya sebagai bupati di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau lu baca di berita-berita, NRH ini baru saja terjaring dalam OTT, operasi tangkap tangan, yang merupakan operasi gabungan antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau gua nggak salah tanggal 9 Mei kemarin ditangkap OTT, dan kasus yang menjerat Novi adalah dugaan jual beli jabatan di dalam lingkungan wilayah dia ya di Kabupaten Nganjuk. Ini lumayan loh ya. Jadi untuk jabatan camat itu sampai 100 juta. Wih, tarifnya. Gua nggak tahu deh tuh ya, tuh camat dapat duitnya dari mana. Karena setahu gua ya, level camat itu gajinya resminya tuh nggak gede-gede amat ya. Biasanya kan lu tahu ya, kalau pejabat-pejabat publik itu gajinya nggak besar ya, tapi sabetannya bro ya, sampingan yang berjalan main. Sementara untuk level staff ya di bawah camat itu bisa sampai 50 juta. Gua nggak tahu ya berapa sih jumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, tapi mestinya cukup banyak ya. Belum lagi kemudian level jabatan staf. Wah, ini bupati kayaknya panen besar juga gitu ya. Nah, ternyata bro kemudian tadi ada operasi tangkap tangan dan kena nih bupati ini. Nah, kenapa tadi gue kait-kaitin nama peribahasa habis manis sepah dibuang? Karena ini ya, kalau gue lihat ada beberapa tweet ya, namanya jejak digital ya sebelumnya. Itu ada kayaknya nih kader NU ya atau kader Banser, gue nggak tahu juga. Ini ada dari medsosnya Brigade NU dan juga ada satu kader ya kayaknya gitu. Ini membanggakan banget Novi Rahman Hidayat ini. Ya, ini kader Banser nih yang masih muda, usianya baru 40 ya, kemudian bisa jadi bupati gitu. Waduh, kayaknya kan cemerlang banget. Ya, kalau kita lihat juga tampilan fisiknya oke ya. Ini cewek-cewek kayaknya bisa kepincut juga ya sama Pak Bupati, Pak Novi ini. Bahkan dikatakan di situ dia kaya raya. Ya, sejak sebelum jadi bupati itu sudah kaya raya, punya 36 perusahaan. Ya. Udahlah ganteng, charming gitu ya, kaya. Wih, jadi bupati pula. Wih, kader Banser juga. Kan dahsyat ya. Luar biasa. Gitu ya. Tapi yang menarik ya, begitu Novi Rahman Hidayat ini ketangkep KPK dalam OTT, wah cinta berakhir ya kan. Ini ada tweet yang lain pas gue baca. What? Dibantah nih, Novi Rahman Hidayat ini bukan kader Banser ya, bukan hasil diklat ya, nggak pernah ikut diklatnya Banser gitu. Berarti nggak pegang KTA, dia cuma suka aja kemana-mana pakai jaketnya Banser. Nah lu, tadi katanya kader, jadi begitu korupsi bukan kader lagi. Nah. Kan siapa nih, Novi Rahman Hidayat ini waktu dia maju kan diusung oleh 3 partai ya. Yang pertama adalah PDIP, kedua adalah PKB, dan satu lagi adalah Hanura. Ya gue sih nggak dengar suaranya Hanura. Tapi yang marak di berita adalah suara dari PKB setempat ya. Intinya ya tadi itu, Novi ini bukan kader kita. Sampai sekarang kami tidak pernah menerbitkan kartu anggota untuk Novi Rahman Hidayat. Cuci tangan nih.
PDIP juga gitu ya. Waktu dikontak sama wartawan ya, pengurus PDIP setempat ditanya, ini Novi ini gimana nih statusnya? Oh ntar saya cek dulu gitu. Kemudian Jarod Saiful Hidayat ya, salah satu ketua DPP PDIP membantah. Jauh banget ya, ini pengurus pusat, ini pengurus kabupaten. Pak Jarod nih yang berkali-kali gagal ya dalam pilkada. DKI Jakarta gagal, kabur ke Medan gagal juga. Bantah, Novi ini nggak pernah dapat KTA. Kacau. Jauh banget ya. Nah, mungkin ya Jarod ini apa jaga-jaga, bukan jaga-jaga juga ya. Waspada atau apalah gitu ya. Karena kita tahu bahwa partainya Pak Jarod memang udah kenyang ya, bolak-balik ketampol sama kasus korupsi ya. Yang gede-gede lagi be ya. Korupsi Bansos, Kemensos, Juliari Batubara ya. Ada 2 juga kadernya, Ihsan Yunus Herman Heri yang udah disebut-sebut santer banget tapi nggak ditangkap sampai sekarang sama KPK, bahkan diperiksa pun enggak. Bahkan ada Madam ya, Madam Bansos. Orang udah mulai membangun asosiasi nih, kalau Madam itu kan biasanya perempuan ya lah, masa Madam cowok ya kan. Kemudian levelnya biasanya tinggi nih. Nah, siapa lagi yang di atas Juliari levelnya kan? Lah bro, hal-hal kayak gini nih bikin gue ketawa-ketawa. Pas kan ya peribahasanya, habis manis sepah dibuang kan, betul ya. Nah, kita nanti lihat aja ya gimana kelanjutan dari OTT KPK ini. Tapi ada satu fakta menarik lain ya bro. Ternyata Kasatgas yang memimpin OTT KPK ini adalah Harun Al-Rashid. Nah ya, ini salah satu penyidik senior di KPK ya. Ya, kenapa jadi menarik? Karena Harun Al-Rashid ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh Novel Baswedan, sesama Kasatgas, sesama penyidik senior KPK, adalah satu dari 75 nama ya pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan dalam rangka asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hehehe. Apakah ini sebuah kebetulan? Gue kan nggak pernah percaya kebetulan ya, gitu. Apalagi kalau kita lihat memang media ramai memberitakan banyak nih ya dari petugas pegawai-pegawai KPK yang 75 itu adalah orang-orang penting ya. Lu bayangin aja, ada satu direktur ya, gue lupa namanya, Sujanarko kalau gue nggak salah. Ini salah satu direktur di KPK yang sangat berprestasi. 2015 itu dapat Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Jokowi atas jasanya kepada bangsa dan negara. Ya, karena terlibat sejak 2004 di KPK memberantas atau menangkap ya kasus-kasus korupsi besar. Gak lulus bro. Novel Baswedan, dan ini satu lagi Harun Al-Rashid. Tapi satu yang gue salut ya kepada nama-nama para Kasatgas, para penyidik KPK ini ya, walaupun mereka ini sedang galau ya, statusnya kan gak jelas ya, diambangin begitu, tapi mereka tetap semangat ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bahkan melakukan tangkapan-tangkapan yang kategorinya cukup besar ya, kelas kakap lah begitu. Gue sih ngebayang ya kalau gue ya udah ngambek kali ya, udah deh gitu. Ngambek di pojokan gitu ya, diem. Ternyata mereka nih enggak ya, lu bayangin aja sampai sekarang nih kan lempar-lemparan ya antara KPK. Gue kesel banget sama Firly Bahuri ya, terus aja ngomongnya normatif ya. Kami tidak akan menyingkirkan pegawai KPK karena kita semangatnya ya, pret. Tapi sampai sekarang nih diambangin nih nggak jelas ya antara KPK sama BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, ini status mereka nih gimana gitu ya. Saling lempar-lemparan, BKN nyerahin sama KPK, KPK bilang ini BKN, waduh. Agak jelas deh sampai sekarang. Nah, kembali ya. Jadi ternyata ya jangan-jangan nih peribahasa tadi habis manis sepah dibuang ini juga nanti akan berlaku nih ya kepada 75 ya pegawai atau penyidik KPK tadi, termasuk Harun Al-Rashid. Ini yang tentu kita khawatirkan ya. Karena kita tahu belakangan KPK sudah semakin lemah atau dilemahkan, dan ini bisa terus ya tambah lemah lagi ke belakang. Ya, kalau sampai ini terjadi bro, tentu aja kita akan merasakan kehilangan yang sangat besar. Lu bayangin bro, 32 tahun ya kita menunggu di masa Orde Baru lahirnya sebuah lembaga yang bisa bisa membersihkan Indonesia dari korupsi. Lahirlah lembaga itu dan kita sempat euforia ya. Kita punya harapan besar terhadap KPK. Ternyata
Hanya butuh beberapa tahun saja di masa kepemimpinan Pak Jokowi, pelemahan KPK ini berlangsung secara sangat-sangat sistematik. Ya walaupun dicoba ditutup-tutupi ya dengan beberapa kasus ya, penangkapan menteri, kepala daerah. Tapi lu jangan lupa ya, orang-orang yang menangkap siapa? Edi Prabowo, kemudian juga Juliari Batubara, atau Nurdin Abdullah, dan ini ya Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Ini adalah orang-orang yang masuk dalam 75 orang tadi nih ya, yang nggak lulus dan terancam dipecat, ya, dipecat oleh KPK. Nah, jadi bro, kayaknya peribahasa ini habis manis sepah dibuang ini kayaknya ya sedang berjalan ya. Nah guys, itu dia kondisinya yang tentu saja kita sangat-sangat prihatin ya. Di satu sisi kok iya masih ada aja kepala daerah yang mencari celah-celah kesempatan di tengah kesempitan masyarakat ya. Lu bayangin rakyat susah nyari 10.000, 20.000, dia enteng aja ya ngutip 100 juta, 50 juta dari orang-orang yang menjadi camat atau jadi staf. Ya lu bayangin kan, kalau gua nih mau jadi camat bayar 100 juta, ya pasti ketika gue jadi camat gue akan cari cara kan untuk membayar balik itu kan. Yang gue persi apa? Rakyat. Ya ngurus izin ini, ngurus izin itu. Ya gue kutip dari situ. Iya gak sih? Ya staf-staf di bawah juga gitu. Nah ini yang kemudian melanggengkan korupsi bro ya. Dari level paling bawah sampai level paling atas. Ya keprihatinan kita yang lain juga adalah ya tadi. Ya kita... Ya gue ngeri ya, nggak tahu kalau lu ya. Kalau gue ngeri ngebayangin nih gimana nih KPK beberapa saat ke depan ya. Apakah ini lonceng kematian KPK yang semakin keras bergema? I don't know. Itu aja dari gue bro, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.